Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini disampaikan sekilas tentang pengantar manajemen satuan pendidikan. Pada video ini akan dibahas definisi, prinsip inti, dan ruang lingkup dari manajemen satuan pendidikan. Tujuan dari perkuliahan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pentingnya manajemen yang efektif untuk keberhasilan pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Di mata kuliah manajemen satuan pendidikan, kita memahami ada dua kata atau frase. Yang pertama adalah kata manajemen, yang kedua adalah frase satuan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, manajemen yaitu satu proses atau satu aktivitas atau satu kegiatan melakukan pengelolaan yang di dalamnya melaksanakan fungsi manajemen, yaitu ada POAC, perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengendalian. Sementara untuk satuan pendidikan, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, baik formal, non-formal, ataupun informal. Di kelompok yang kita bahas adalah fokus pada pendidikan formal. Untuk pendidikan formal, mulai dari jenjang PAUD, Bapak Ibu, kemudian ada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini melingkupi SD dan SMP, kemudian ada jenjang pendidikan menengah, SMA sederajat, dan jenjang pendidikan tinggi. Nah, untuk manajemen satuan pendidikan ketika digabungkan memiliki definisi, yaitu suatu bidang studi yang mempelajari tentang pengelolaan lembaga pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa manajemen satuan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas, yaitu aspek kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sehingga mata kuliah kita bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu atau kepada mahasiswa tentang konsep dasar manajemen dalam konteks pendidikan serta penerapannya dalam mengelola sekolah atau lembaga atau institusi pendidikan lainnya. Dari definisi manajemen satuan pendidikan dapat kita mapping menjadi 3 bagian utama, yaitu bahwa definisi manajemen satuan pendidikan adalah proses terorganisir. Hal ini terkait dengan proses strategis untuk mengkoordinasikan sumber daya yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien. Kemudian sumber daya yang akan dikelola adalah personil berupa atau diantaranya adalah guru dan staf. Kemudian keuangan, kita sering mendengar istilah anggaran dan pendanaan. Kemudian di sumber daya utama juga ada infrastruktur, yaitu berupa bangunan dan peralatan. Dan kemudian dalam kegiatan manajemen melibatkan POAC atau perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya secara efektif. Untuk istilah POAC, kita menggunakan fungsi manajemen dari George Terry. Ruang lingkup materi manajemen satuan pendidikan terdiri dari konsep dasar manajemen pendidikan, yang di dalamnya membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Kemudian ada fungsi-fungsi manajemen, kita mengenal istilah POAC yang diusung oleh George Terry,
yang berisi tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam satuan pendidikan. Kemudian, ruang lingkup dari manajemen satuan pendidikan juga membahas tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Di antaranya, menguraikan tentang gaya kepemimpinan, peran kepala sekolah, manajemen berbasis sekolah atau MBS, teladan, memotivasi dan menginspirasi seorang pemimpin bagi seluruh warga sekolah, melakukan pengambilan keputusan strategis dan membangun budaya organisasi yang positif dan inovatif untuk kemajuan satuan pendidikan, serta pengelolaan atau manajemen sumber daya pendidikan yang berisi manajemen tenaga pendidik, keuangan, sarana prasarana, dan teknologi dalam pendidikan. Untuk manajemen kurikulum, yaitu pengelolaan terkait dengan program pembelajaran Bapak Ibu yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Artinya untuk kurikulum atau untuk standar isi, kita akan melihat atau mengacu kepada standar pendidikan nasional. Nah, tentu juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya untuk manajemen sumber daya manusia, bahasannya pada bagaimana pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, atau istilah lainnya adalah guru dan staf. Kalau di jenjang pendidikan tinggi adalah dosen dan staf. Kemudian juga termasuk mulai rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk manajemen sarana prasarana, yaitu pengelolaan terhadap fasilitas pendidikan seperti gedung, peralatan, teknologi, pendukung pembelajaran. Nah, untuk manajemen sarana prasarana, kita juga mengenal istilah MR atau Maintenance and Repair. Untuk Maintenance and Repair, Bapak Ibu, yaitu kegiatan memelihara dan memperbaiki sarana prasarana yang ada di lingkungan kita. Jangan sampai meja atau kursi yang sudah kurang layak untuk diduduki masih ada di kelas, sehingga ketika anak-anak duduk itu akan berakibat kurang baik terhadap keselamatan dan keamanan anak-anak atau peserta didik. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Untuk manajemen keuangan adalah pengelolaan anggaran dan keuangan untuk mendukung operasional satuan pendidikan. Selanjutnya untuk manajemen peserta didik, yaitu pengelolaan siswa mulai dari penerimaan, pembinaan, hingga evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang terakhir untuk ruang lingkup dari manajemen di satuan pendidikan, yaitu manajemen hubungan masyarakat. Untuk kegiatan ini yaitu satu proses kegiatan membangun hubungan baik dengan stakeholder termasuk orang tua, masyarakat, dan instansi. Tentu Bapak Ibu, satu lembaga pendidikan ada di dalam lingkungan masyarakat, sehingga sangat penting untuk satu lembaga pendidikan memiliki petugas atau satu satu tim yang memang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan bagaimana melaksanakan hubungan yang baik dengan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen, kemudian ada tantangan dalam manajemen satuan pendidikan yang kita hadapi, yaitu adanya perubahan kebijakan pendidikan yang cepat, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, tuntutan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, serta adanya dinamika sosial dan teknologi yang mempengaruhi proses pembelajaran. Semua adalah tantangan yang harus kita hadapi dan dikelola dalam satuan pendidikan. Terakhir untuk ruang lingkup adalah bagaimana evaluasi dan pengembangan sekolah terkait dengan sistem akreditasi, penjaminan mutu, dan inovasi dalam manajemen satuan pendidikan. Dalam melaksanakan kegiatan manajemen satuan pendidikan, ada prinsip-prinsip yang harus dipegang, di antaranya adalah partisipasi dan akuntabilitas.
Partisipasi yaitu kegiatan mendorong keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan dari pendidikan pada satuan pendidikan yang mendukung tujuan pendidikan nasional. Kemudian, akuntabilitas yaitu prinsip mempertanggungjawabkan baik secara individu maupun secara institusi atas kepercayaan terhadap capaian dari tujuan dan standar yang ditetapkan. Sementara ada prinsip efisiensi, di mana menggunakan sumber daya secara optimal dan juga berkeadilan, yaitu memastikan kesetaraan dalam layanan pendidikan bagi seluruh pihak atau seluruh komponen ataupun seluruh elemen. Prinsip lainnya yaitu berkelanjutan dan transparansi. Berkelanjutan maksudnya adalah memastikan kelangsungan jangka panjang dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Transparansi yaitu komunikasi terbuka dan akses informasi terkait operasional, keuangan, dan kinerja. Contoh, laporan anggaran tersedia untuk umum. Ada forum terbuka untuk membahas kebijakan sekolah dan lainnya. Dari beragam ruang lingkup manajemen satuan pendidikan, kita akan mengerucutkan kepada operasi akademik. Di dalam operasi akademik, inti dari proses kegiatan belajar mengajar yaitu adanya manajemen kurikulum, kemudian adanya manajemen peserta didik, dan adanya kualitas instruksional. Untuk manajemen kurikulum, tentu harus dilakukan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan standar pendidikan nasional. Selanjutnya, manajemen peserta didik melingkupi kegiatan penerimaan, pembinaan, hingga pada evaluasi belajar siswa. Untuk kualitas instruksional, yaitu proses pembelajaran berhasil mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan menyenangkan. Kualitas instruksional artinya kita memahami bahwa kegiatan ini termasuk dalam proses manajemen pembelajaran. Di dalamnya ada desain pembelajaran, metode pengajaran yang melibatkan keterlibatan siswa untuk aktif. Selanjutnya ada evaluasi dan umpan balik, ada sumber daya dan media pembelajaran, serta lingkungan belajar yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Untuk pengembangan kurikulum yang relevan dan efektif, tentu sangat diharapkan, sehingga jangan khawatir ketika ada perubahan pimpinan atau pejabat di pemerintah, maka akan ada ide untuk menyempurnakan kurikulum menjadi kurikulum yang lebih sesuai dengan kondisinya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengikuti perubahan-perubahan tersebut yang kemudian kita rencanakan dalam proses pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, sehingga tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai. Indikatornya adalah anak-anak kita, peserta didik kita akan memiliki kemampuan baik secara sikap spiritual atau sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidupnya pada masa mendatang. Selanjutnya, untuk ruang lingkup sumber daya dan infrastruktur. Untuk manajemen keuangan, ada istilah-istilah yang digunakan, yaitu ada penganggaran. Penganggaran biasanya di sekolah dilakukan dalam bentuk rencana RAPBS, begitu ya, rencana anggaran pembiayaan di sekolah ataupun di madrasah misalnya. Kemudian ada proses pencatatan. Untuk pencatatan, kita menggunakan akuntansi yang sudah terstandar. Tentu dapat digunakan catatan yang sederhana begitu dari sistem akuntansi. Kemudian juga ada kegiatan
penggalangan dana. Penggalangan dana adalah penerimaan dan bagaimana juga kita kemudian dari rencana menerima dana, kita juga akan melakukan rencana bagaimana mengalokasikan dana. Selanjutnya ada manajemen SDM. Manajemen SDM sebagaimana sudah disampaikan pada slide sebelumnya, mulai dari analisis kebutuhan pegawai, analisis kebutuhan sumber daya manusia. Setelah itu dilakukan proses rekrutmen, pelatihan atau pengembangan karir, evaluasi, sehingga pada akhir yaitu pemutusan hubungan kerja. Kemudian di manajemen fasilitas juga ada pemeliharaan gedung dan peralatan, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, ada kegiatan MR atau Maintenance and Repair. Selanjutnya ada ruang lingkup terkait dengan hubungan eksternal dan komunitas atau hubungan kepada masyarakat. Bapak Ibu, satuan pendidikan tentu tidak tinggal di hutan belantara yang tidak ada interaksi dengan manusia atau dengan masyarakat. Setiap lembaga pendidikan tentu ada di tengah-tengah masyarakat karena yang akan kita didik, yang akan kita bina, yang akan kita kembangkan potensi adalah peserta didik. Peserta didik tentu menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan hubungan eksternal dan komunitas yang akan mendukung keberadaan lembaga pendidikan kita. Keterlibatan komunitas yaitu untuk membangun kemitraan dengan bisnis lokal misalnya. Untuk hubungan masyarakat, yaitu mengkomunikasikan misi, visi misi, kemudian menyampaikan prestasi-prestasi yang diperoleh oleh para peserta didik atau yang dicapai peserta didik, sehingga dengan adanya komunikasi tersebut akan memberikan satu promosi kepada lembaga kita, sehingga masyarakat akan terus mempercayakan pendidikan, pembinaan anak-anaknya kepada lembaga kita. Dan tentu untuk hubungan eksternal juga penting melakukan apa yang disampaikan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Maka mematuhi semua peraturan menjadi sangat penting dan relevan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran di lembaga yang kita pimpin. Dalam mempelajari manajemen satuan pendidikan, tentu ada teori-teori yang akan kita pergunakan. Silakan Bapak Ibu menambah dengan beragam teori lainnya. Di sini ada teori adaptive management, yaitu teori yang menyatakan bahwa organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan lebih bertahan dan berkembang. Selanjutnya ada teori stakeholder, yang menyatakan bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada kemampuannya memenuhi semua kebutuhan pihak yang berkepentingan. Dan ada teori customer satisfaction, yaitu teori yang menyatakan bahwa manajemen kualitas menekankan pentingnya umpan balik dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Bapak dan Ibu mahasiswa, kesimpulan dari pertemuan kita di pengantar mata kuliah manajemen satuan pendidikan ini, bahwa pentingnya melakukan kegiatan manajemen untuk mencapai kepada tujuan di satuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tentu dengan mampu melakukan manajemen yang baik dan mencapai tujuan pendidikan, kita akan mampu mempersiapkan para peserta didik siswa kita untuk mencapai masa depannya yang lebih baik. Kemudian, peningkatan berkelanjutan juga sangat penting yang mengacu kepada total quality management yang menekankan kepada perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai kepada tujuan. Dan tentu harus dibarengi dengan
mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Demikian pengantar dari mata kuliah manajemen satuan pendidikan. Tentu saja apa yang disampaikan hanya baru sekilas terkait dengan bahasan-bahasan yang terkait atau yang relevan dengan manajemen pada satuan pendidikan. Sehingga tentu saran saya adalah Bapak Ibu mahasiswa terus-menerus untuk belajar, mencari, menambah pengetahuan lainnya, dan jangan lupa untuk melaksanakan apa yang sudah kita pelajari pada lembaga atau satuan pendidikan di mana kita bekerja atau mengabdi, sehingga ilmu yang kita peroleh akan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.